Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena memang itu sih ya pengalaman saya yang bisa saya ceritakan gitu teman-teman ya. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perubahan hidup ya. Perubahan hidup saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa di season kali ini saya menjelaskan hal tersebut? Karena memang sangat banyak sekali yang nge-DM ke saya itu ya, Pak, jujur saja katanya gitu ya, jangan ditutup-tutupi katanya gitu. Apakah ada perubahan hidup semenjak Bapak sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Apa ada hal yang tersisa katanya gitu ya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai sekarang? Nah itu teman-teman ya, tetapi itu pertanyaan-pertanyaan itu merupakan hal yang sangat wajar sekali sih ya bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa keponya itu sangat besar sekali gitu teman-teman. Jadi ketika saya selalu mengumbar-umbar ini bisa sembuh total, ini bisa sembuh dengan sempurna, tetap aja kita itu selalu penasaran ya apakah betul atau tidak. Karena apa? Karena dipicunya itu dari sensasi yang tidak nyamannya sekarang yang kalian alami itu ya lumayan agak panjang gitu teman-teman ya. Nah itu jadi merupakan hal yang sangat wajar sekali gitu teman-teman. Makanya saya selalu menemani kalian biar itu juga bisa menambah pengertian kalian, biar kalian itu tidak bingung, biar kalian itu tidak bertanya-tanya terus gitu teman-teman, bertanya-tanya dalam pikiran, dalam hati, kemudian selalu berpikir tentang hal-hal yang lain. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu nge-share video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah bagi teman-teman yang ingin tahu perubahan ada tidaknya bagi kehidupan kita ketika kita sudah sembuh total, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham, kemudian tidak menjadi kebingungan buat kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu untuk di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali lah bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu terus berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali yang bertanya mengenai kejujuran ya, Pak tolong dong jujur ya, sejujur-jujurnya katanya gitu ya. Apakah ada yang tersisa dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di dalam kehidupan Bapak katanya gitu ya, sampai sekarang yang tidak bisa hilang gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah di awal-awal teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di awal-awal video saya sampai sekarang itu saya berusaha untuk tetap jujur sama teman-teman ya. Jujur, jadi memang saya menceritakan atas sepengalaman saya saja gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan menceritakan tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya itu kalau misalkan ingin lebih jentre, ingin lebih jelas, itu seharusnya ke dokter ya. Karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi saya itu menceritakan hanya sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian bertanya juga, ya saya menjawabnya hanya sebatas sepengalaman saya dan sepengetahuan saya gitu teman-teman ya. Pengetahuan saya terbatas, saya bukan lulusan kedokteran teman-teman. Jujur itu bukan lulusan kedokteran. Nah itu teman-teman ya. Nah kita kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Apakah ada sisa yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, jadi kehidupannya ada yang berubah atau tidak? Itu tergantung dari orang menyikapinya teman-teman ya. Jujur ya,
ada yang berubah gitu teman-teman, ada yang kembali lagi kayak dulu lagi, memang ada gitu teman-teman, sangat banyak sekali kembali kehidupannya yang dulu itu, kembali lagi ketika sudah sembuh total, banyak sekali teman-teman ya. Tetapi ada juga yang berubah gitu teman-teman, berubah kehidupannya banyak sekali ya. Dan kalau misalnya dikatakan saya harus bicara masalah kejujuran, saya juga jujur ya, saya yang termasuk yang berubah dalam kehidupan itu termasuk saya juga termasuk orang yang berubah gitu teman-teman ya, ketika sudah terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Banyak sekali perubahan yang ada dalam diri saya. Nah itu teman-teman ya. Nah perubahan yang saya alami saat sudah terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu apa? Dimakan ya. Perubahan saya yang saya rasakan itu sangat signifikan, sangat besar sekali perubahannya itu di saya itu dimakan teman-teman ya. Kalau dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yang namanya makan itu tidak beraturan teman-teman ya. Saya makannya jarang, nggak tepat waktu. Kadang-kadang makan itu sekali dapat makan yang pertama kalinya sudah ada pedasnya, gitu teman-teman. Itu ya hidup berantakan saya dulu waktu itu seperti itu. Kemudian sering begadang, yang namanya sering begadang itu hampir setiap malam saya lakukan teman-teman ya. Jadi begadangnya itu kadang setiap malamnya itu tidurnya itu kurang dengan apa ya, dengan kebutuhan lah gitu ya, kurang dengan kebutuhan hidup saya gitu teman-teman ya. Minimal untuk orang dewasa itu ketika sehat sebetulnya, untuk orang dewasa nih ya, di antara usia-usia 40 35 40 45-an lah gitu ya, itu bisa cuman dengan 6 jam sebetulnya ya. Beda dengan usia-usia anak-anak gitu teman-teman ya. Kalau usia anak-anak itu membutuhkan 8 jam dalam satu malam. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus 8 jam dalam satu malam? Ya karena memang itu lagi masa-masa perkembangannya ya, lagi masa-masa perkembangannya. Nah kemudian untuk orang yang di usia-usia 35, 40, 45, sepengetahuan saya cukup 6 jam saja sih sebetulnya, cukup 6 jam saja. Nah itu karena untuk perkembangannya sudah tidak ada lagi sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi itu. Nah kemudian kenapa saya selalu menganjurkan minimal tidur 8 jam bagi orang sakit? Itu lain cerita ya, karena untuk tidur 8 jam dalam satu malam untuk orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis atau untuk orang yang sakit lainnya itu sangat penting sekali. Kenapa seperti itu? Karena untuk membetulkan sel-sel yang rusak yang ada dalam tubuh kita gitu teman-teman. Jadi sel yang kalau kita sakit, kalau kita terkena gangguan apapun, itu yang namanya gangguan, itu yang namanya sakit, berarti itu ada sel yang rusak ya. Nah kemudian dibetulkannya itu oleh sel kita sendiri teman-teman ya. Nah membantunya kita itu cukup wajib membantunya saja. Membantunya seperti apa? Ya minimal tidur 8 jam dalam satu malam, biar mereka itu sel tubuh kita itu membetulkannya dengan sempurna gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke kehidupan saya teman-teman ya. Apakah hidup saya berubah? Jujur hidup saya berubah. Yang paling dominan itu dimakan. Makan saya itu sekarang jadi sangat teratur sekali teman-teman ya. Dan kemudian sudah mencoba menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambung nggak normal lagi gitu teman-teman ya. Tetapi kalau sekarang jujur ya, saya sudah mulai makan pantrangan, tetapi dengan dijaga kapasitasnya teman-teman ya, nggak berlebihan kayak macam sambal, santan, cuka, kemudian yang bersoda saya sudah konsumsi lagi. Cuman saya sekarang perubahannya itu sekarang saya itu menjaga kapasitasnya saja. Karena yang namanya berlebihan itu bisa memicu kita itu nggak normal lagi teman-teman ya. Jangankan makanan-makanan yang ada efek sampingnya gitu teman-teman, makanan yang sehat saja, yang penuh protein, penuh gizi, itu kalau kelebihan ya nggak baik juga gitu teman-teman ya. Jadi itu memang perubahan saya. Jadi ketika sudah terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yang namanya perubahan sampai sekarang itu makanan tetap saya jaga ya. Tetap saya jaga karena untuk kembali lagi kayak dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ogah ya. Karena rasa tidak nyamannya itu sangat nikmat sekali ya. Yang seperti kalian rasakan sekarang gitu teman-teman ya, sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman, makanya saya jaga sampai sekarang. Nah itu untuk di makanan. Nah kemudian untuk pola hidupnya juga sama ya. Untuk pola hidupnya juga sama. Jadi kehidupan saya itu sekarang berubah 100% teman-teman. Yang bisa dikatakan 100% itu berubah ya. Berubah jadi yang dulunya saya sering begadang, sekarang untuk begadang jarang ya. Bukan tidak pernah, tetapi jarang.
Jadi saya itu pernah juga begadang, cuman dalam dalam tempo, dalam waktu yang tertentu gitu teman-teman, banyak kerjaan. Tetapi kalau misal besoknya ada kerjaan lagi, yang nggak begadang lagi. Jadi semuanya saya jaga kapasitasnya gitu teman-teman. Kalau misalkan hari ini begadang 4 hari saya enggak gitu, seminggu enggak gitu teman-teman ya. Jadi untuk begadang itu paling dulu kemarin itu sempat begadang seminggu sekali. Nah sekarang udah 3 minggu saya nggak begadang lagi teman-teman. Jadi apapun ada kesibukan, kalau misalnya kerjaan belum beres, that's it, sudah gitu teman-teman. Saya untuk mencoba mencegah diri saya untuk terus bekerja enggak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belum beres, kalau udah waktunya istirahat, saya stop istirahat. Jadi pokoknya untuk ngatur waktu sekarang itu saya itu lebih waspada gitu teman-teman ya. Untuk lebih waspada karena mengingat kejadian dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya tidak mau kembali lagi seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian hal yang sangat banyak sekali perubahan di saya itu, jujur malu sih sebetulnya saya nyampaikan ya. Jadi untuk sembahyang, untuk berdoa, saya sekarang lebih serius teman-teman ya. Karena untuk mengingat arti rasa sayang Tuhan ke kita itu dirasakannya itu, nah itu ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jujur ya, waktu saya belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nggak apa-apa lah, saya dihina juga gitu ya. Itu yang namanya sembahyang, saya kadang bolong-bolong teman-teman ya, berdoa bolong-bolong. Ya pokoknya hidup berantakan lah kayak gimana ya. Nah itu teman-teman, nah ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena punya perasaannya itu kayak yang mau mati terus gitu teman-teman ya. Akhirnya di situ mulai nambah rasa imannya ya gitu teman-teman ya. Rasa imannya, jadi di situ mulai mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu perasaannya ya yang dirasanya itu kayak yang mau mati aja gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi saya berusaha untuk terus berdoa, sembahyang gitu, mencoba mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah perubahannya sekarang ketika sudah sembuh total, saya masih tetap gitu teman-teman, saya masih tetap karena apa? Karena mengingat kejadian dulu lah. Jadi yang namanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat sekali ya teman-teman. Itu yang saya rasakan ketika pernah saya dulu dikasih teguran itu sama istri ya, ketika saya telat sembahyang atau sembahyangnya bolong-bolong. Istri itu pernah menegur saya, sering bahkan gitu ya, sering menegur, sembahyang dong, katanya jangan telat-telat gitu, nanti kalau misal, mending kalau saya katanya yang menegur, coba kalau Allah yang menegur gimana nanti rasanya. Saya cuma tersenyum waktu itu. Nah mungkin doa istri itu terkabulkan teman-teman ya, terkabulkan, yang akhirnya benar-benar saya ditegur sama Allah waktu itu ya. Jadi terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang rasanya sangat nikmat sekali gitu teman-teman ya. Nah itu jadi akhirnya waktu itu ketika saya mengingat teguran dari istri, mungkin ini teguran dari Allah, saya bilang. Akhirnya di situ saya mulai mengingat sama Allahnya itu lebih tebal ya. Nah itu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika sudah sembuh juga ya, alhamdulillah sekali, perubahan saya itu sangat banyak sekali gitu. Jadi yang namanya mengingat Allah, kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah itu, perubahannya sangat besar sekali. Yang dulunya jarang-jarang gitu teman-teman, sekarang ya alhamdulillah lah gitu ya, karena ya gitu ya, teringat ketika dapat teguran dari Allah. Nah itu perubahan saya sebetulnya nggak terlalu perubahan untuk sifat-sifat, nggak ada yang berubah teman-teman. Justru sekarang itu banyak doa-doa yang jelek buat saya dari para tetangga, dari para teman-teman, banyak sekali doa-doa yang jelek buat saya. Karena apa? Karena sifat saya itu orangnya jahil. Terus terang saya itu orangnya jahil, kemudian kalau ngobrol nggak pernah serius gitu. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman, jangankan di rumah lagi nongkrong, di masjid juga sama gitulah. Makanya tetangga-tetangga itu sering mendoakan saya nggak bener lagi. Katanya bilangnya ya memang gitu ya. Mending sakit lu katanya, kalau sakit itu lu diem katanya gitu ya, memperhatikan, jarang bercanda katanya gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sifat saya nggak ada yang berubah. Jadi ketika sudah sembuh total, sifat saya yang dulu itu kembali lagi teman-teman. Jahilnya saya datang lagi, kemudian arogannya saya itu datang lagi. Sifat saya jeleknya itu ya. Jadi ketika saya sering bercanda sama orang lain, ketika orang lain mencandain saya marah. Nah itu jeleknya saya, jangan ditiru lah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, perubahan yang sangat signifikan bagi saya. Jadi itu memang untuk perubahan itu ada,
tergantung daripada orang menyikapinya. Nah untuk perubahan dimakan, saya pikir untuk perubahan itu nggak apa-apa sebetulnya ya, malah tambah bagus ya, tambah bagus. Karena apa? Biar itu menjaga kesehatan kita teman-teman ya, menjaga kesehatan kita. Nah kemudian untuk hobi-hobi, ada perubahan, ada teman-teman ya. Untuk hobi cuman dimakan saja sih sebetulnya ya. Hobi saya itu yang berubah itu dimakan saja. Nah makanan dulu itu saya tuh senangnya itu makan yang kayak jengkol, pete, sambal kayak gitu. Nah sekarang berubah gitu. Untuk jengkol saya itu sekarang tidak senang, karena bukan takut karena penyakit gitu teman-teman, bukan, tetapi karena ada perubahan nih di gigi bagian kiri kanan itu. Semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada perubahan lah, gigi saya mulai banyak yang bolong-bolong ya kiri kanan. Jadi untuk makan jengkol itu sekarang itu bukan sakit di lambung, tetapi sakit di bagian gigi. Setiap kali saya makan jengkol pasti giginya sakit. Makanya sekarang benci sih enggak sama jengkol ya, seneng juga. Kadang kalau misalkan lagi ada jengkol juga di rumah, saya itu berpikirnya begini, ini gimana caranya nih supaya kekunyah gitu. Nah itu teman-teman, jadi untuk perubahan ada. Jadi untuk jengkol sekarang itu saya nggak konsumsi, jarang lah, karena setiap kali saya makan jengkol mentah itu pasti gigi terasa sakit karena jengkol kan keras gitu. Jadi untuk makan itu sekarang itu yang alot-alot teman-teman ya. Beda ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makan yang keras-keras juga saya hajar gitu teman-teman ya. Nah ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perubahan makanan saya menjadi teratur, dan sekarang sudah sembuh total. Makanan tetap nempel ya, makanan tetap menempel, hobi-hobi saya tetap menempel, hobi makanan. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk hobi-hobi yang lain kayak macam dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah sembuh itu hobi-hobi kembali lagi, kayak macam pelihara burung. Ini sekarang udah bunyi nih, lagi pada bunyi. Nah itu burung-burung saya hobi lagi, kemudian mancing saya hobi lagi, panjat tebing saya hobi lagi, camping saya hobi lagi. Cuman sekarang untuk camping itu semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah sembuh sampai detik ini saya baru melakukan 1 kali teman-teman ya. Sebetulnya ingin melakukan camping, karena saya juga punya channel ASEAN Village. Tadinya mau saya share di channel ASEAN Village ya tentang camping kayak gitu. Nah cuman sekarang itu saya nggak bisa melakukan camping itu, bukan sayanya tidak mau dan tidak bisa gitu teman-teman. Justru sekarang itu yang lebih itunya istri ya. Takut saya itu kembali lagi kayak dulu lagi, jadi kesehatannya terganggu lagi gitu teman-teman ya. Jadi semakin apa ya, istri itu semakin waspada terhadap kesehatan saya, karena ya wajar sih sebetulnya ya, karena dia juga nggak mau capek ngurusin saya gitu teman-teman ya. Tetapi kadang ada juga ya rasa bandel saya itu kadang, aduh ini kami gimana nih supaya bisa camping lagi, alasan lagi ke istri, ini nih mau mancing saya bilang gitu, tapi nginep saya bilang. Wah istri pasti rame lah di situ ya. Bukannya nginep itu mah, bukannya mancing, pasti camping katanya gitu. Kayak mancingnya kemana? Saya bilang sih, di situ nggak ada air katanya gitu. Paling ribut-ribut seperti itulah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk hobi-hobi itu kembali lagi kayak dulu ya. Untuk sifat juga kembali lagi kayak dulu. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, Pak jujur nih, jujur gitu ya, jujur aja, jangan ditutup-tutupi. Kehidupan kita itu bakalan berubah tidak saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika sudah sembuhnya ada perubahan tidak? Perubahan sekarang sama yang dulu lagi banyak perubahannya teman-teman ya, tergantung daripada setiap orang mendefinisikannya gitu teman-teman. Kalau menurut saya perubahan di diri saya itu sangat bagus sekali menurut saya gitu teman-teman. Kayak sekarang makan dijaga, kemudian hobi makanan juga sekarang itu lebih sehat kayaknya gitu teman-teman ya, lebih sehat kayaknya sekarang itu. Jadi mengkonsumsi makanan itu bukan mengandalkan hobi, saya itu hanya mengandalkan kebutuhan untuk tubuh saja gitu teman-teman. Itu perubahannya sangat bagus sekali buat saya gitu menurut saya. Nah untuk orang lain yang bertanya, Pak saya itu bisa kembali lagi kayak dulu lagi, itu setiap di video di setiap season itu saya selalu bilang semoga saja kesehatan kalian, keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Nah karena saya tahu persis keadaan yang kita yang dulu itu bakalan cepat kembali lagi teman-teman ya. Sebetulnya kalau misal untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, tanpa ada video begini juga kalian itu bakalan sembuh teman-teman ya. Jujur ya, ini jujur sejujur-jujurnya ya, tanpa ada video-video kayak macam begini juga itu kalian itu bakalan sembuh dan bisa sembuh dan bakalan memang sembuh gitu teman-teman ya. Nah tetapi video-video kayak macam begini itu apakah penting?
Kalau misalkan dikatakan penting, penting, sangat penting. Kalau dikatakan tidak penting, ya memang tidak penting juga sih sebetulnya ya. Kalau misalkan kalian paham, itu pasti kalian akan mengenali ke sana gitu teman-teman. Pentingnya di apa? Karena kalau misalkan ketika sedang terjadi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sedang ada rasa tidak nyaman, nonton video kayak begini itu bisa bikin adem teman-teman, jujur ya. Bisa bikin adem gitu ya, adem gitu, kita nyaman walaupun sejenak gitu. Nanti suatu saat datang lagi sensasinya, nonton video kayak begini lagi, nyaman lagi gitu teman-teman. Nah kalau misalnya keterusan begitu, akhir-akhirnya kita tuh nyaman aja selamanya. Nah itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Nah sekarang tidak pentingnya kalau misalnya kita dilihat, tidak pentingnya video-video kayak macam begini, apakah tidak penting? Ya dikatakan tidak penting, ya memang tidak penting juga teman-teman. Karena apa? Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya tidak diapa-apain juga, bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan sembuh. Cuman tahapannya berbeda gitu, jadi temponya juga berbeda gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sering ngikutin video kayak macam begini, kemudian mengikuti panduan-panduannya, kalian akan lebih cepat membaiknya. Tetapi kalau misalkan kalian tidak nonton video kayak macam begini juga, kalian bisa membaik, bisa gitu teman-teman. Cuman temponya agak lama juga, mungkin seperti itu gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu. Nah tetapi untuk nonton video kayak macam begini juga akan terasa percuma kalau seandainya kita cuma nonton aja gitu teman-teman ya, tanpa melakukan metodenya gitu teman-teman ya. Bahkan di video-video sebelumnya, ada di beberapa video itu saya menyarankan teman-teman itu jangan mencontoh saya. Karena apa? Karena waktu itu saat saya sudah tahu metodenya, saya juga ada malasnya teman-teman ya. Ada rasa malas untuk melakukan metodenya. Untuk berjemur saja, untuk berjemur kemudian jalan-jalan waktu itu jarang sekali saya lakukan. Kenapa seperti itu? Malasnya sangat besar ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa malasnya itu sungguh dasar sekali. Malas bener gitu teman-teman ya. Tenaganya nggak ada gitu teman-teman ya. Rasa semangat itu nggak ada lah gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika gizinya sudah full gitu teman-teman, gizinya sudah full, kemudian walaupun masih ada rasa lemas, ketika tekadnya tinggi gitu teman-teman. Nah ketika punya tekad tinggi, kemudian membayangkan tentang suatu saat nanti bakalan sembuh, akhirnya semangat ada lagi. Kemudian saya lakukan waktu itu, lakukan jalan-jalan, dan alhamdulillah ya, sangat membaik sekali ya, cepat membaik sekali. Nah itu teman, jadi ada perubahan lah, jadi perubahannya itu sangat signifikan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang perubahan kehidupan saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Memang ada, tetapi itu tergantung dari penilaiannya orang masing-masing. Kalau misalnya kalian tidak mau berubah seperti itu, kayak macam saya makanannya itu pengen kembali lagi, ya kembali lagi saja boleh, itu bisa teman-teman. Tetapi kalau untuk saya pribadi, perubahan makan saya itu saya rasakan justru itu sangat baik sekali, makanya saya pertahankan teman-teman ya, saya pertahankan sampai sekarang. Nah untuk sifat-sifat itu kembali lagi teman-teman ya, sifat kalian yang dulu itu kembali lagi. Kalau misalnya kalian dulu sering berbohong sama istri, sama pasangan, itu pasti bakalan kembali lagi. Karena saya juga sekarang sudah mengalaminya. Aduh, diomongin kayak macam begini nanti istri nonton bahaya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk sering berbohong ke istri itu sangat sering sekali saya lakukan. Untuk saat ini juga sering saya lakukan gitu teman-teman. Semoga saja nanti nggak nonton ya istrinya. Kalau misalnya nonton ini bahaya ini. Tapi demi kejujuran, demi kalian yang ingin tahu jujurnya saya jujur ya. Sifat-sifat saya yang asli yang dulu kembali lagi. Sering berbohong sama istri, saya sering lagi gitu teman-teman ya. Dan kalian juga pasti bakalan begitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ini durasinya udah lama nih. Itu teman-teman ya video dari saya untuk perubahan kehidupan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Perubahannya banyak gitu teman-teman, tergantung dari definisi orang-orangnya. Kalau misalnya tidak mau kembali lagi kayak hidup kayak dulu lagi, ya kalian mencoba berubah, silakan saja. Dan untuk perubahan itu sangat baik sekali kalau misalnya perubahannya itu ke hal yang baik teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengennya itu kehidupan yang buruk itu ada lagi, ya silakan, itu kalian aja. Tetapi untuk saya yang buruk-buruknya tidak mau, tetapi tetap aja hadir gitu teman-teman. Kayak macam berbohong itu sebetulnya saya tidak inginkan ya, kayak macam dulu lagi. Tapi ya itu bawaan alami mungkin ya, bawaan alami, dan berbohong saya itu terus hadir gitu teman-teman ya. Aduh, ini video nih, semoga saja istri nggak nonton ya. Kalau istri nonton, wah bahaya ini. Nah itu teman-teman ya,
saya hentikan videonya. Semoga saja saya doakan nih ya teman-teman itu, semoga saja cepat kembali lagi kayak dulu lagi, sifat kalian, kemudian keadaan kalian, kemudian kesehatan kalian itu cepat kembali lagi, karena keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali gitu teman-teman ya. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.